Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinovianti dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan membahas tentang problem solving terhadap pengendalian kualitas produk. Di mana perusahaan yang kami ambil adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang produksi coklat, atau lebih tepatnya ke produksi varian coklat. Kemudian tujuan dari pembahasan ini adalah untuk meminimalisir kecacatan serta memberikan ideal dalam hal kualitas produksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kualitas produk. Kualitas produk menjadi suatu komponen penting dalam sebuah produksi, di mana kualitas produk ini sendiri akan menentukan target pasar untuk bersaing secara kompetitif dalam pasar global yang semakin ketat. Kemudian ada juga produk berkualitas. Produk berkualitas ini adalah produk yang memiliki kesesuaian dan bermanfaat bagi pelanggan atau konsumen. Jadi ketika produk itu tidak memiliki kesesuaian, berarti ada kemungkinan produk tersebut belum memiliki kualitas bagi pelanggan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini merupakan diagram flowchart dari proses produksi dalam perusahaan coklat tersebut. Yang pertama adalah dimulai start di sini itu ada proses persiapan bahan, di mana bahan-bahan yang harus disiapkan diantaranya ada dark coklat, kemudian adalah vanilla coklat, dan juga untuk isian adalah kacang almond. Selanjutnya, setelah proses persiapan selesai, dilanjut untuk merebus air. Proses merebus air di sini menunggu sekitar 15 menit untuk menunggu air sampai mendidih. Setelah air mendidih, masukkan coklat tersebut. Antara dark coklat dan vanilla coklat akan dipisahkan untuk tempatnya. Selanjutnya, setelah coklat meleleh, kemudian dilanjut dengan pencetakan. Apabila ini lolos proses pelelehan. Namun apabila coklat yang meleleh ini belum sempurna, maka akan diulangi dan dia akan dilelehkan kembali. Seperti itu. Kemudian setelah coklat dilelehkan, proses pencetakan. Dalam proses pencetakan ini ada tiga tahapan. Tahapan 1, tahapan 2, dan tahapan 3. Seperti itu. Kemudian setelah coklat dicetak, kemudian dibekukan dalam lemari freezer. Setelah coklat dibekukan selama kurang lebih 30 menit, 45 menit, kemudian coklat akan melalui proses QC atau quality control. Pada hal ini, apabila proses coklat ini tidak melalui quality control, atau biasanya coklat ini akan mengalami kecacatan bentuk maupun teksturnya. Nah, dalam hal ini coklat akan dikembalikan untuk direbus kembali atau diolah kembali. Setelah coklat yang akan melewati proses QC, kemudian dilanjut dengan pengemasan. Pengemasan di sini juga terdapat 3 tahapan. Kemudian setelah proses pengemasan, yaitu proses terakhir, proses string, atau menggunakan mesin vakum. Selanjutnya adalah kualitas atau mutu. Mutu sendiri ialah kesesuaian dengan kebutuhan atau yang biasa dikata dengan needs manusia. Kemudian menurut ISO, mutu ialah seluruh karakteristik suatu produk, proses, organisasi, orang, kegiatan, ataupun sistem yang memberikan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan tertentu pada pihak yang membutuhkan. Kemudian, sedangkan untuk pengendalian mutu sendiri adalah suatu proses manajemen yang berkenaan dengan semua proses yang ditujukan kepada
tercapainya kondisi operasi yang mampu menghasilkan produk sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Jadi untuk pengendalian mutu ini dia akan mengendalikan adanya kualitas, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada alat pengendalian masalah yang kelompok kami terapkan pada masalah yang kami angkat. Yaitu yang pertama ada diagram Pareto. Di sini dia berfungsi sebagai untuk mengetahui tingkat kecacatan pada hasil produksi. Sedangkan untuk New Seven Tool sendiri digunakan untuk sebagai alat teknik yang membantu dalam mengeksplorasi masalah kualitatif. Sedangkan untuk metode DRIS, dia berfungsi sebagai metode pemecah masalah secara inventif, berdasarkan logika dan daya, bukan intuisi atau feeling untuk memperoleh rencana terbaik. Namun dari ketiga alat pengendalian masalah tersebut, untuk kelompok kami ada sebagian yang nantinya akan tidak digunakan sepenuhnya. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah pembahasan untuk penerapan New Seven Tools pada pemecahan masalah di kelompok kami. Yang pertama ada jenis-jenis New Seven Tools sendiri, yaitu yang pertama adalah Affinity Diagram. Dia berfungsi untuk mengelompokkan dan mengorganisir dari sejumlah fakta, opini, dan ide. Ini nanti dari apa yang sudah kita peroleh dari adanya permasalahan itu, dia akan dikelompokkan dan diorganisir. Kemudian yang kedua adalah diagram hubungan. Di sini dia berfungsi untuk menemukan beberapa masalah yang mempunyai hubungan kausal yang luas. Jadi nanti dia akan menghubungkan dari adanya unsur-unsur permasalahan, dia dikaitkan dengan apa yang akan permasalahan apa yang terjadi. Jadi nanti keduanya akan dihubungkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada diagram matriks, diagram yang menunjukkan antara dua atau lebih informasi untuk mengetahui sifat dan kekuatan dari masalah tersebut. Jadi nanti dia ini sebenarnya harus menggunakan penilaian. Jadi nanti dia disediakan dalam bentuk matriks atau nilai. Dia seperti itu. Namun dalam hal ini karena karena keterbatasan, jadi mungkin nanti hanya menyediakan sebagiannya saja seperti itu. Kemudian dilanjut dengan matriks data analisis, berfungsi untuk menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel dan mengambil data beberapa faktor penyebab. Selanjutnya ada diagram pohon, berfungsi untuk menentukan titik jalur dan tugas-tugas yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan utama maupun sub terkait. Yang terakhir adalah diagram panah, menunjukkan urutan tugas yang perlu dilakukan diagram suatu proses. Diagram panah ini sebenarnya mirip dengan flowchart, diagram flowchart. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai Affinity Diagram. Dari data yang disediakan ini bisa dapat kita lihat bahwa unsur-unsur di sini yang sangat berperan penting adalah unsur manusia itu sendiri. Di sini manusia memiliki peran penting yaitu dalam suatu permasalahan pada suatu perusahaan. Permasalahan dari manusia itu sendiri yang pertama adalah tidak teliti ketika proses pemilihan coklat batang. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pengawasan terhadap operator. Kemudian unsur yang kedua adalah alat atau peralatan yang digunakan pada proses produksi. Di sini
berhubungan dengan unsur-unsur yang menyebabkannya adalah peralatan yang kondisinya kurang bersih karena perawatan kurang maksimal. Kemudian ada perawatan-perawatan yang belum sesuai atau sesuai berkala. Jadi belum adanya penjadwalan untuk perawatan terhadap peralatannya. Kemudian terhadap metode, unsurnya adalah belum adanya SOP dalam pencetakan coklat. Kemudian adalah tidak teliti pada saat pencetakan coklat. Tidak telitinya ini lagi-lagi berhubungan dengan manusia. Kemudian ada unsur material. Material di sini dia memiliki unsur penyebabnya yaitu penyimpanan material tidak sesuai SOP, tidak melakukan QC material, kemudian ada pencampuran dengan produk retur. Penyimpanan material tidak sesuai SOP ini dia berkaitan dengan inventory pada perusahaan tersebut. Kemudian tidak melakukan QC. QC di sini diterapkan ketika belum melakukan proses produksi. Berarti ketika bagian produksi meminta terhadap bagian kepala atau kepala inventory pada suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sebenarnya sangat berperan, namun tidak begitu besar. Yang unsurnya adalah tempat penyimpanan material yang kurang terawat. Kemudian ada suhu dalam ruangan produksi yang tidak stabil. Jadi karena lingkungan ini berpengaruh pada material yang digunakan pada perusahaan, yaitu coklat. Coklat di sini dia sangat berpengaruh dengan suhu ruangan. Di mana coklat di sini akan mudah meleleh apabila suhu ruangannya tinggi. Gitu. Selanjutnya ada diagram metrik. Diagram metrik di sini adalah hubungan antara elemen dan kesalahan produksi. Elemen di sini ada manusia, alat, material, metode, dan lingkungan. Kemudian kesalahan produksinya yaitu diantaranya adalah tidak teliti ketika pemilihan coklat batang, perawatan-perawatan yang belum sesuai berkala, belum adanya SOP dalam pencetakan coklat, pencampuran dengan produk retur, suhu ruang dalam penyimpanan yang tidak stabil. Kemudian di sini ada tersedia simbol-simbol yang melambangkan hubungan antara elemen dan kesalahan produksi. Yang pertama adalah bentuk lingkaran hitam. Di sini dia melambangkan bahwa keduanya atau elemen dan kesalahan produksi ini memiliki hubungan yang sangat erat. Contohnya pada manusia dan kesalahan pada ketidaktelitian ketika pemilihan coklat batang. Kemudian ada simbol lingkaran. Dia berarti hanya berkaitan. Contohnya pada perawatan-perawatan yang belum sesuai berkala terhadap material. Kemudian ada simbol segitiga. Dia berarti tidak memiliki kaitan. Contohnya di sini adalah suhu ruang dalam penyimpanan yang tidak stabil terhadap manusianya itu sendiri. Untuk selanjutnya bisa dipahami dari penyajian diagram tersebut. Kemudian selanjutnya adalah usulan perbaikan. Usulan perbaikan ini terdapat 5 jenis dari penyebabnya, yaitu yang pertama adalah tidak teliti ketika pemilihan coklat batang. Elemennya adalah manusia, perbaikannya adalah pemfokusan dan melakukan training pada operator secara maksimal. Jadi kemungkinan ketidaktelitian operatornya atau manusianya ini adalah dia kurang fokus atau perusahaannya ini belum melakukan training atau training terhadap
operatornya kurang maksimal. Kemudian dapat dilakukan lagi atau dilakukan training ulang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perawatan-perawatan yang belum sesuai berkala. Elemennya adalah mesin, perbaikannya adalah penambahan peralatan baru dan melakukan perawatan peralatan sesuai berkala. Jadi ketika peralatannya ini belum ada penjadwalannya, dapat dilakukan penjadwalan terhadap perawatan-peralatan tersebut. Dapat dilakukan seminggu atau setiap hari sesuai dengan jenis peralatannya. Kemudian selanjutnya adalah belum adanya SOP dalam pencetakan coklat. Elemennya adalah metode. Untuk perbaikannya adalah melakukan penggunaan metode kerja yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian ada pencampuran dengan produk retur. Elemennya adalah material. Untuk perbaikannya adalah memperketat proses QC secara maksimal sebelum ke proses pelelehan coklat. Nah, untuk produk retur sendiri ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa produk retur ini nantinya dapat diolah kembali, namun dapat dipisahkan dari produk yang produk aslinya atau produk yang masih baru. Kemudian selanjutnya adalah penyebab suhu ruangan dalam penyimpanan yang tidak stabil. Elemennya adalah material dan lingkungan. Untuk perbaikannya sendiri, dapat dilakukan penambahan AC, freezer, dan pengkondisian jendela serta pintu dalam ruangan penyimpanan secara baik. Untuk selanjutnya adalah kriteria keputusan. Kriteria keputusan di sini mencakup keseluruhan dari kriteria yang terdiri dari elemen-elemen yang sudah ada. Yang pertama adalah kriteria tidak teliti ketika pemilihan coklat batang. Alternatif perbaikannya adalah pemfokusan dan melakukan training pada operator secara maksimal. Yang kedua adalah diberikan arahan agar ketelitian pada saat kerja dapat ditingkatkan. Jadi dari permasalahan ini diambil alternatif perbaikannya. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu pemfokusan atau pemberian arahan. Jadi nanti dapat diambil untuk salah satunya. Begitu juga pada hal-hal berikutnya yang memberikan option-option pada alternatif perbaikan. Untuk selanjutnya adalah diagram panah. Diagram panah di sini menyajikan proses produksi pada suatu perusahaan produk coklat. Proses yang pertama yaitu proses penimbangan coklat. Kodenya adalah A dengan durasi 5 menit. Operatornya cukup 1 orang. Proses selanjutnya adalah proses perebusan air. Kodenya adalah B, durasi 15 menit. Operatornya 1. Proses pelelehan coklat batang. Kodenya adalah C, untuk durasinya 45 menit. Operatornya adalah 1. Proses pencetakan. Kodenya D, untuk durasinya 1 jam. Untuk operatornya 3 orang. Proses pembekuan. Kodenya adalah E, untuk durasi 45 menit. Operator 1. Proses QC. Kodenya adalah F, untuk durasinya adalah 30 menit. Operatornya cukup 1 orang. Untuk proses terakhir adalah proses packaging. Kodenya adalah G, untuk durasinya 1 jam, dibutuhkan operator 3 orang. Namun dalam hal ini karena perusahaan ini dalam tahap berkembang, kemudian karyawan yang ada juga sangat terbatas, oleh karena itu ada sebagian karyawan yang memiliki beberapa beberapa fungsi atau dinamakan multifungsi. Contohnya di sini adalah pada proses
perebusan air sampai proses pembukuan. Jika dilihat dari diagram ini, kita lihat bahwa pada proses ini akan membutuhkan sekitar 6 orang, namun pada kenyataannya perusahaan ini hanya memberikan 3 orang. Jadi pada proses pencetakan ini, 3 operator ini akan merangkap 4 tugas sekaligus. Kemudian pada proses packaging ini dia akan terdiri dari 3 operator karena dia akan menyesuaikan dari proses pencetakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penjelasan lanjutan dari proses-proses yang tadi. Bahwa yang pertama adalah proses penimbangan. Proses penimbangan ini adalah penimbangan coklat blok dan persiapan bahan lainnya, seperti biji almond. Kemudian ada proses perebusan air. Proses perebusan air menggunakan kompor 2 tungku. Karena pada perusahaan tersebut masih menggunakan proses manual atau masih kalau pada umumnya dikatakan sebagai homemade. Kemudian ada proses pelelehan coklat, yaitu coklat blok yang sudah ditimbang disiap untuk dilelehkan. Setelah coklat meleleh, kemudian dilanjut dengan proses pencetakan, yaitu kemudian dicetak menggunakan cetakan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini adalah pengolahan varian coklat, maka jenis-jenis cetakan pada perusahaan ini itu yang tersedia banyak variannya. Kemudian setelah melakukan pencetakan dilanjut dengan proses pembukuan. Proses pembukuan ini menggunakan mesin freezer sekitar 45 menit. Dilanjut dengan proses quality control. Proses ini bertujuan untuk merapikan dan memberikan dan menginspeksi terhadap coklat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah proses packaging. Pada proses packaging ini adalah proses pengemasan, di mana proses pengemasannya akan terdiri dari 3 lapis. Karena coklat itu sendiri memiliki unsur kemudian untuk dia meleleh. Jadi butuh beberapa lapis untuk kemasannya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi akan saya simpulkan pada pembahasan saya ini bahwa faktor penyebab kecacatan produksi pada suatu produk coklat tersebut adalah diantaranya belum adanya SOP dalam pembuatan coklat. Yang kedua ada perawatan yang dilakukan belum sesuai berkala. Kemudian ada penyimpanan material yang belum sesuai, tidak teliti ketika pemilihan coklat, kondisi ruang produksi yang kurang baik. Kemudian ada alternatif perbaikan untuk meminimalisir kecacatan produksi. Di antaranya yang satu adalah melakukan metode kerja sesuai SOP dan yang diterapkan perusahaan, diberikan pengetahuan tentang sistem produksi, melakukan pengawasan yang lebih ketat. Jadi kemudian ada kesadaran dari masing-masing operator. Selanjutnya adalah evaluasi SOP secara ketat. Dari alternatif tersebut, ini sebagian besar adalah faktornya adalah di operatornya itu sendiri dan SOP yang diturunkan dari atau yang diterapkan dalam perusahaan. Karena pada umumnya suatu permasalahan pada perusahaan itu unsur utamanya adalah manusia atau operatornya itu sendiri. Lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.